Perkenalkan, nama saya Tia Risma. Saya Winda Siti Fauzia. Saya Nia Meliana. Saya Encep Anggun Gunawan. Saya Muhammad Angga Ramdhani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita tentang seorang ibu pembuat kue yang sangat lezat. Apakah kalian ingin mendengarkan ceritanya? Oke, Ibu akan membacakan ceritanya. Suatu hari, ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Ibu tersebut sangat pandai membuat kue. Ibu itu sangat menyayangi anak-anaknya. Oleh karena itu, sang ibu selalu berlaku adil kepada semua anak-anaknya. Suatu ketika, sang ibu membuat kue tart untuk anak-anaknya. Ia membuat kue yang sangat lezat. Masing-masing anaknya harus mendapatkan bagian yang sama besar, dan masing-masing anak tersebut mendapatkan bagian dari keseluruhan kue. Nah, dari cerita tersebut, di dalamnya terdapat unsur-unsur pecahan. Oke, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Bilangan pecahan. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ada yang tahu pengertian dari bilangan pecahan? A per B. Ya, yaitu bilangan A per B. Atau bilangan pecahan ialah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu angka pembilang dan angka penyebut. Nah, apa sih angka pembilang dan angka penyebut? Angka pembilang ialah bilangan terbagi, sedangkan angka penyebut ialah bilangan pembagi. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk dari bilangan pecahan? Ada yang tahu? Ya, ya, betul sekali. Nah, di sini ada bentuk bilangan pecahan. Bentuknya yaitu A per B, di mana A di sini sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Atau kalau dalam angka, contohnya seperti 2 per 6. 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki 2 buah apa ini? Ya, yang pertama ada roti dengan rasa kelapa dan yang kedua ada roti dengan rasa coklat. Nah, di sini Ibu membutuhkan 2 orang. Ada yang mau membantu Ibu? 2 orang? Ayo maju. Nah, Ibu akan memberikan masing-masing roti yang Ibu miliki, masing-masing mendapatkan 1. Ini roti ke-1 dan yang ini roti kedua. Ibu akan menuliskan roti 1 dan roti 2. Nah, untuk roti yang ke-1 silakan dibuka, kemudian potong menjadi 2 bagian. Nah, ini nilai pecahannya ada yang tahu? 1/2. Ya, jadi roti yang ke-1 nilainya 1/2. Kemudian roti yang kedua silahkan dibuka, kemudian belah menjadi 4 bagian. Belah menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, ini menjadi 4 bagian. Ada yang tahu nilai pecahannya berapa? 1/4. 1/4. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kita sudah memperoleh data roti yang ke-1 1/2 dan roti yang kedua 1/4. Sekarang roti mana yang memiliki potongan yang paling besar?
mana? Lebih besar. Lebih besar yang mana? 1/2. Lebih besar 1/2. Jadi menggunakan tanda seperti ini. Maka sudah diketahui perbandingannya 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silakan ditonton. Kemudian simak dengan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut belajar tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Bentuk-bentuk pecahan diantaranya ada pecahan biasa, contohnya 2/6. Ada pecahan campuran, contoh 2/3 sama dengan 2 1/3. Yang ketiga ada pecahan desinal, contohnya 0,3. Yang keempat ada bentuk persen, biasanya ditulis 25/100 atau ditulis di 25%. Pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa ya. Bentuk pecahan yang telah kami pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pemilihannya lebih kecil dari penyebutnya. Pemilihannya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh lain 3/5.
Biasanya di sini ada yang tahu kesimpulan dari video yang tadi ditayangkan? Ya, silakan dibacakan. Kesimpulan dari video tadi yaitu ada 4. Ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, tadi kan ada yang pertama ada pecahan biasa. Di dalam pecahan biasa kan tadi ada 2, yaitu apa tadi? Pecahan biasa. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, sekarang ada yang tahu pecahan murni dan tidak murni, ya? Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan 3 buah LKS. Silahkan bentuk satu jajar ini sebagai satu kelompok. Jadi dalam satu kelas ini ada 3 buah kelompok. Silahkan diisi dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian kumpulkan hasil dari diskusi tersebut, dikumpulkan minggu depan, kemudian dipresentasikan. Bisa dilaksanakan? Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika mengenai bangun datar. Nah, di sini apakah ada yang sudah baca apa itu bangun datar? Saya Bu, Ya, Nur Alia. bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki 2 dimensi. Bangun datar merupakan sebuah benda datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung, Ibu. Ya, betul sekali jawaban Nur Alia. Jadi, bangun datar merupakan bangun-bangun yang memiliki permukaan datar dan memiliki 2 dimensi. 2 dimensi di sini yaitu bangun datar yang memiliki keliling dan luas dan tidak memiliki isi atau volume. Anak-anak, sekarang coba perhatikan tayangan video yang akan Ibu tunjukkan. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika mengenai bangun datar.
ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu mengenai nama dari bangun datar. Yola, ini bangun datar namanya apa? Lingkaran. Ya, betul. Risa, ini bangun datar apa? Iya, betul. Siska, ini bangun datar apa? Segi. Iya. Chris, ini bangun datar apa? Ya, betul. Elsie, ini bangun datar apa? Trapesium. Iya, betul. Tika, ya betul. Meli, jajan. Iya, betul. Dan yang terakhir, Nur Alia, ini iya, betul. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga sering menjumpai nama-nama dari bangun datar, bentuk-bentuknya. Sekarang Yola coba sebutkan apa saja contohnya. Jam dinding Ya, berbentuk lingkaran, ya betul. kemudian meja berbentuk persegi panjang. Iya betul. Meli? Buku berbentuk persegi. Ya betul. Sekarang ibu ingin mengajak anak-anak ibu untuk mengelompokkan bangun datar berdasarkan sifat atau unsurnya. Di sini ibu akan mengambil contoh bangun datar segitiga, lebih tepatnya segitiga sama kaki. Nah, di sini sebelumnya apakah ada yang sudah baca unsur dari segitiga sama kaki ini? Ayo angkat tangannya. Apakah ada? Tidak. Jadi unsur dari segitiga sama kaki ini yaitu memiliki 3 titik sudut, memiliki 3 sudut, memiliki tiga sisi, memiliki 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, memiliki 2 sudut yang berhadapan sama panjang, dan memiliki 1 sumbu simetri lipat. Nah, anak-anak, untuk bangun datar yang lainnya, ibu minta kalian berdiskusi dengan teman sebangku yang terdiri dari 2 orang. Misalnya kelompok yang kebagian bangun datar jajar genjang. Kalian mencari unsur dari bentuk jajar genjang ini, terus dapat menemukan jawabannya di buku paket. Apakah kalian sudah paham? Ya, baik. Sekarang ibu akan membagikan kertas jawaban beserta kupon yang di dalamnya terdapat nama dari bentuk bangun datar yang akan kalian kerjakan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, berarti sudah bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Sekarang ibu minta kelompok persegi untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasilnya. Perwakilan 1 orang saja ya. Sifat bangun datar persegi yang pertama memiliki sisi yang sama panjang, 2 memiliki 2 diagonal yang sama panjang, 3 memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar yaitu 90 derajat, dan keempat memiliki 4 sumbu simetris lipat, yang kelima memiliki 4 titik sudut, 6 memiliki 4 sumbu simetri putar. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok persegi. Nah, anak-anak, untuk kelompok yang lainnya kita diskusikan minggu depan ya. Sekarang mungkin hanya sekian pembelajaran yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda. Coba anak-anak perhatikan video yang di depan ya. Iya, Bu. Nah, kita akan sedang ulang ya. Nah, yang di depan ini merupakan contoh-contoh yang termasuk ke dalam benda padat. Yang pertama ada gambar apa? Buku. Yang kedua, Gelas. ini tempat pensil, pensil dan penggaris. Yang ketiga, Media. nah contoh lain dari benda padat selain benda yang ada di depan ini apa coba Nur? Batu Bu. Iya betul sekali. Kita lanjut videonya ya. Nah, sekarang yaitu sifat benda padat. Bentuk dan volumenya tetap memiliki massa dan dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong atau dipukul. Selanjutnya nah, sekarang anak-anak ada yang tahu tidak sifat benda cair? Coba Pika. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Iya betul kata Pika ya. Selain bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, benda cair juga menempati ruang dan memiliki massa seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama apa? Ini susu. Nah susu ini juga menempati ruang yaitu gelas. Selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh dari benda gas. Yang pertama ada balon. Nah balon ini sering kita jumpai di acara-acara ulang tahun. Atau kita sering melihat ada tukang dagang balon ya. Yang kedua ada nah kita juga sering melihat ya, kita sering melihat ada orang yang merokok dan mengeluarkan asap. Yang ketiga ya ini minuman panas yang mengeluarkan uap ya. Nah ini adalah sifat benda gas. Coba Lis sebutkan sifat benda gas. Mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan bentuk tidak pasti. Iya betul sekali kata Lis. Selain yang disebutkan Lis juga sifat benda gas juga tidak dapat dilihat tetapi dapat kita rasakan. Contoh nyatanya yaitu oksigen yang sekarang kita hirup. Ini merupakan contoh dari benda gas ya. Nah sekarang coba anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya apa saja contoh-contoh dan sifat yang termasuk ke dalam benda gas, benda padat, dan benda cair ya. Silahkan dikerjakan. Nah sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah ibu akan
asin, gunanya benda cair. Sifatnya permukaan benda cair yang tenang akan selalu datang. Contoh asap, angin, uap, benda gas. Sifatnya bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Ya, terima kasih Pika ya. Tepuk tangan untuk Pika. Nah, jawaban Pika tadi mungkin teman-teman semua sudah pasti jawabannya sama ya dengan Pika. Nah, Ibu rasa semuanya sudah paham untuk materi kali ini. Karena itu, Ibu rasa pembelajaran kali ini cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial mengenal peta. Apa di sini sudah ada yang tahu mengenai peta? Belum. Peta itu sendiri adalah gambaran dari sebagian bumi atau dunia yang diperkecil ke dalam bangun datar. Contohnya seperti atlas ini sendiri. Untuk unsur-unsur peta, ada yang sudah tahu unsur-unsur peta? Belum. Di sini ya Bapak ingin menunjukkan unsur-unsur dari peta itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah skala, yaitu skala di sini peta Nusa Tenggara Barat. Skala dari peta ini yaitu 1/2.120.000. Kemudian unsur dari peta itu sendiri ada judul, ada simbol-simbol. Apakah bisa dilihat anak-anak? Bisa. Selanjutnya yaitu ada unsur legenda. Di sini ada dataran tinggi ya. Di sini dataran tinggi bisa terlihat dengan jelas. Di sini lebih dari 2.500 mdpl. Selanjutnya Bapak akan membagikan gambar ya. Di sini gambar peta. Nanti kalian sebutkan minimal 5 saja negara sama ibu kotanya. Selanjutnya kalian menyebutkan negara sama ibu kotanya ya. Perwakilan satu saja. Saya Pak. Silahkan Kiki. Cina, ibu kotanya Beijing. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Dan Saudi Arabia, ibu kotanya Riyadh. Yang lain? Oh, tidak ada. Mungkin cukup sekian ya materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang kita memasuki pelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, dari pendidikan agama Islam ini ada yang dinamakan jujur. Nah, ada yang tahu sifat jujur itu seperti apa? Saya Pak. Ya, coba sebutkan. Sifat dari jujur itu salah satu contohnya yaitu yang pertama bisa meraih kesuksesan, yang Ya. kedua dipercaya banyak orang, yang ketiga terhindar dari fitnah, dan yang terakhir yang keempat yaitu merasakan hidup yang damai dan juga bahagia Pak. Nah, jadi sifat jujur itu kurang lebihnya seperti itu. Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita wajib untuk jujur kepada semua orang. Contoh misalkan apa ya?
contoh dari jujur dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita membeli gorengan, misalkan 5 biji ke warung. Nah, kalau misalkan kita jujur itu kan misalkan dari 5 gorengan ini, misalkan harga satu butirnya itu 500 rupiah. Nah, kalau misalkan kita jujur 5 gorengan ini menjadi 2.500. Nah, ketika kita membohongi pedagang ini, kita bisa saja misalkan kita mengambil 5 buah atau 5 butir gorengan dan membayarnya misalkan mengurangi angka 2.500 misalkan menjadi 1.500. Nah, itu tidak boleh diterapkan dan itu masuknya ke dosa. Nah, terus yang kedua yaitu amanah. Nah, tahu sifat amanah itu seperti apa? Ya, Pak. Oke. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, jadi amanah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kan, contoh, ketika kita diberi amanah oleh orang tua, misalkan disuruh membeli beras, misalkan dikasih uang 40.000, memberi beras misalkan 5 liter. Nah, kita harus sesuai dengan permintaan orang tua, jangan sampai uang 40.000 itu tidak dibelikan beras 5 liter tersebut. Misalkan membelinya misalkan hanya 4 liter, sisanya dipakai jajan atau apa gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, terus yang tiga yaitu patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, ada yang tahu hormat dan patuh pada orang tua itu bagaimana? Oh, silakan. Meluangkan waktu untuk orang tua, saya akan mengikuti tentang orang tua ketika berbicara dengan anak didik. Nah, jadi cara menghormati kepada orang tua itu, kita tidak boleh membentak atau berbicara tinggi kepada kedua orang tua kita. Terus kita harus membahagiakan orang tua kita dengan cara yang baik, misalkan dengan sopan santun kepada orang tua ataupun mungkin pelajaran kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.